Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi untuk pembuatan surat di desa. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, dan juga JavaScript. Dan untuk penataan atau tampilannya yaitu menggunakan CSS ya. Kemudian untuk database-nya menggunakan MySQL. Aplikasi surat ini sangat membantu sekali untuk aparatur desa, khususnya bagi desa-desa yang aparatur desanya masih sangat baru. Jadi mungkin belum mengenal atau memahami macam-macam konsep surat. Jadi dengan aplikasi ini nanti aparatur desa yang baru sekalipun bisa membuat surat dengan sangat cepat ya, dan tentunya sangat mudah sekali. Jadi sudah tidak perlu mengetik surat dengan konsep yang cukup rumit banyak ya. Biasanya menggunakan Microsoft Word. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat tampilan dan bagaimana cara kerja dari aplikasi ini. Pertama-tama kita login terlebih dahulu ke aplikasinya. Nah, sebelum kita bisa login, kita daftar dulu ya, daftar akun dulu supaya kita nantinya bisa login. Nah, jadi seperti ini kalau daftarnya. Kita tulis username-nya, email address, nomor HP, nama desa, labelnya. Labelnya ada admin dan staff. Kemudian password dan foto ya. Kemudian klik register. Oke, karena di sini saya sudah ada akunnya, langsung saja di sini username-nya ya sudah terisi, passwordnya juga sudah terisi. Sekarang kita coba langsung saja klik masuk. Nah, jadi seperti ini teman-teman tampilan dashboardnya. Di dashboardnya tidak terlalu banyak ya. Oke, langsung saja kita coba ya teman-teman. Pertama kita coba membuat surat, misalnya surat untuk pengantar pernikahan ya, atau N1 sampai dengan N6 ya. Kita coba buat surat pengantar nikah ya, seperti itu caranya. Kemudian di sini kita lihat, di sini sudah ada kode surat SR035 ya. Ini kode surat dengan urutan 35 ya. Kemudian di sini kita pilih jenis suratnya ya, meskipun tadi sudah jelas ya, yaitu surat pengantar nikah, tapi kita tetap harus pilih untuk konfirmasi ya, memastikan ya. Kemudian kita isi nomor surat. Nomor surat kita samakan saja dengan kode surat yang di atas urutannya, yaitu cukup kita ketik 35. Kemudian di sini identitas calon suami kita isikan, misalnya ini kita masukkan nicknya saja ya. Nah, jadi dengan cara masukkan nick saja, data calon suami sudah terisi lengkap ya, dengan syarat yaitu data yang bersangkutan sudah ada di dalam database ya. Dan ini misalnya calon suaminya warga desa setempat ya. Kalau warga desa luar atau numpang nikah tentunya tidak akan terbaca ya. Jadi tetap kita ketik manual. Nah,
Selanjutnya di sini karena nama sudah terisi secara otomatis ya, kemudian bin atau bintinya karena ini calon suami yaitu binnya ya kita isi. Kemudian kewarganegaraan ini karena di database tidak lengkap ya. Jadi kita lengkapi saja, tapi kan tidak seberapa pekerjaan. Kemudian ini status tentunya belum kawin ya. Kemudian status NA di sini ada tidak numpang atau numpang nikah. Artinya kalau tidak numpang berarti si calon suami ini adalah warga setempat ya. Kalau numpang nikah berarti si calon suaminya yang dari luar desa. Kita contohkan di sini numpang nikah ya. Kemudian calon istri misalnya nah ini juga sudah ya. Tinggal beberapa yang tidak lengkap karena memang di database-nya belum lengkap ya, tapi kalau di database-nya sudah lengkap dia sudah otomatis terisi. Kemudian kita pilih juga di sini tidak numpang ya. Artinya si calon istri adalah warga setempat ya. Kemudian nama ayahnya ya. Kemudian nama ayahnya kita juga cukup memasukkan nicknya. Nah, ya karena si calon istri ini adalah warga setempat, tentunya ayahnya adalah warga setempat juga. Ya, atau misalnya ayahnya bertempat tinggal di luar desa, mungkin ini juga bisa dimasukkan ke database terlebih dahulu atau nanti form ini dibuat seperti yang kedua calon ini bisa diedit ya. Kalau ini enable semua, disable semua ya, atau read only semua, jadi tidak bisa dimodifikasi. Kemudian untuk ibunya juga kita contohkan, masukkan nicknya ya. Jadi sudah selesai, sekarang tinggal klik cetak. Oh ini harus 3 ya. Oke, kita cetak. Nah, surat pengantar nikah berhasil dibuat. Nah, di sini setelah kita klik cetak tadi, di sini kita tinggal mencetak N1, N2, N3, N4 dan N5 juga N6 ya. Tapi untuk N6 karena surat keterangan kematian suami atau istri, dia ada form tersendiri ya. Kemudian kita tinggal cetak N1 seperti ini. Ini layoutnya portrait ya. Ini N1 ya, yaitu formulir pengantar nikah ya. Ini oke. Sekarang N2 formulir permohonan kehendak nikah. Oke, juga sudah. Kemudian N3 formulir permohonan pencatatan isbat ya, juga sudah ya. Mungkin di sini yang belum yaitu tanggal penetapan dan tanggal dan pengadilan agamanya di mana ya. Nah, ini bisa saja ditulis dengan pena ya. Kemudian kantor KUA-nya juga karena di formnya tidak ada pengisian untuk alamat kantor KUA-nya, jadi ini kita kosongkan. Kemudian tanggal dari KUA juga ya, tanggal terimanya karena ini kita tidak tahu persis nanti KUA-nya menerima tanggal berapa, jadi ini juga kita kosongkan. Kemudian N4. Nah, N4-nya formulir persetujuan calon pengantin ya, suami, kemudian istri ya. Kemudian N5.
yaitu formulir surat izin orang tua. Nah, ya. Nama ayah tadi, kemudian nama ibu adalah ayah dan ibu kandung atau wali atau pengampu dari ya calon istri tadi yang tidak numpang ya, kemudian memberikan izin kepada anak kami untuk melakukan pernikahan dengan si calon suami tadi. Oke ya, sampai di sini N1 sampai dengan N5 sudah selesai. Selanjutnya, apabila si salah satu calon suami atau istri adalah janda atau duda, ya, kita bisa buatkan N6 ya dengan cara klik N6, kemudian di sini ada buat surat keterangan kematian suami atau istri ya. Dan tentunya ini dibuat khusus janda atau duda yang cerai mati ya. Nah, caranya sama seperti tadi, dan di sini juga kode surat sudah otomatis berurut ya. Yang tadi 035, ini 036 ya. Dan jenis surat juga kita pilih 036 ya. Nah, sama di sini juga ya, tinggal kita isi ya dengan cara mengetikkan nicknya lah ya. Kemudian ada keterangan tempat, keterangan tempat atau keterangan waktu kematiannya, sebabnya apa, pada hari apa, kemudian tanggalnya, waktunya, tempat kematiannya. Kemudian di sini identitas pelapornya. Nah, ini identitas yang meninggal, kemudian identitas pelapornya ya juga diisi. Oke, itu contoh salah satu pembuatan surat, yaitu untuk contoh pembuatan surat pengantar pernikahan N1 sampai dengan N6 ya. Selain pengantar pernikahan, di sini juga ada beberapa template surat yang bisa kita buat. Yang pertama, di menu tata usaha ada undangan ya. Jadi surat undangan ini yang biasa digunakan untuk mengundang masyarakat atau lembaga yang ada di lingkungan desa ya untuk mengikuti sebuah kegiatan ya. Kemudian pengantar, misalnya dari kecamatan meminta dikirimkan data. Nah, kita bisa buat pengantar untuk mengirimkan data tersebut ya. Kemudian pengantar ya. Kemudian pemberitahuan, ini untuk membuat surat pemberitahuan kepada masyarakat atau kepada Pak RT atau Pak Kadus ya, untuk melakukan atau memberitahukan suatu kegiatan ya. Kemudian ada himbauan, perjalanan dinas juga sama ya. Ini juga sangat mudah sekali untuk pembuatan surat perjalanan dinas ya. Ini yang sudah selesai, bisa kita lihat. Nah, ya, ada SPT-nya, surat perintah tugasnya ya. Surat perintah tugasnya, nah seperti ini. Kemudian ada SPPD-nya, surat perintah perjalanan dinasnya. Kemudian juga ada untuk lampiran 1, lampiran 2, rincian biaya perjalanan dinas ya, termasuk perhitungan SPPD. Kemudian lampiran 3 ya, daftar pengeluaran real ya untuk perjalanan dinasnya ya. Semuanya ini secara otomatis dengan tadi kita mengisi satu form ya, dia sudah selesai semua. Jadi sudah tidak susah-susah lagi ya dalam membuat surat perjalanan dinas. Kemudian ada surat jawaban juga, misalnya ada surat yang masuk ke desa
perihalnya adalah menanyakan sesuatu, ya, kegiatan apakah sudah dilaksanakan atau seperti apa. Nah, ini contoh surat untuk menjawab surat yang masuk tersebut, ya. Kemudian untuk surat umum ini sangat banyak sekali, ada surat keterangan usaha, surat keterangan tempat usaha, surat pengantar barang, surat pengantar ternak, ya. Surat keterangan tidak mampu ini untuk 1 orang, surat keterangan tidak mampu untuk 2 orang, atau maksudnya 1 keluarga, yaitu kepala keluarga dan istri, ya, atau suami dan istri. Kemudian surat keterangan rumah tangga miskin, ya, atau SKRTM. Kemudian surat keterangan penghasilan, surat keterangan orang tua, surat keterangan anak, surat keterangan menikah, surat keterangan kematian, surat keterangan bepergian, surat keterangan beda identitas, dan surat keterangan lainnya. Nah, untuk surat keterangan lainnya ini bisa bermacam-macam, ya. Di sini kita tinggal ketikkan ini perbedaannya, ya, dengan surat-surat yang lain. Di sini ada nama suratnya, langsung bisa diketikkan sesuai dengan masalah yang akan dibuat atau diterangkan melalui surat ini, ya. Ini surat yang digunakan untuk membuat surat di luar surat-surat yang tadi dijelaskan, atau yang tidak ada di menu di aplikasi ini, ya. Kemudian ada untuk kependudukan, yaitu surat keterangan domisili, surat pengantar pindah, ya. Kemudian surat keterangan kelahiran, surat keterangan penguburan. Kemudian untuk pernikahan N1 sampai N6, kemudian surat keterangan pernah menikah, surat keterangan belum pernah menikah, surat keterangan duda atau janda. Kemudian untuk pertanahan ada surat keterangan tanah dan surat keterangan ahli waris. Nah, ya. Untuk surat keterangan ahli waris, ya, seperti ini. Di sini yang kita isi yang pertama itu yang mewariskan atau pewarisnya, ya. Kemudian ini ahli warisnya. Ahli warisnya ini tidak cuma 1, ya, bisa kita tambahkan menjadi beberapa, misalnya ada istri, anak, dan seterusnya, ya. Ini bisa kita isi. Oke, ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, ya. Oke, teman-teman, ya. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa membantu, ya. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita melakukan pembuatan surat, ada tahapan yang perlu kita lewati. Yang pertama, profil desa harus kita isi dulu, ya. Di sini ada kode desanya. Ini nanti kaitannya dengan kode yang ada di surat juga. Kemudian nama desa, kode kecamatan, nama kecamatan, kode kabupaten juga, ya. Kabupatennya, alamat kantor, nomor telepon, nama kepala desa, NIP kepala desa, kemudian nama sekdes, NIP sekdes, ya, kalau memang di sini sudah PNS semua, ya. Kode keuangan, email desa, dan logo, ya. Nah, seperti ini nanti kita isi, ya. Ini tidak bisa nambah, ya. Yang bisa kita lakukan hanya merubahnya, ya, mengupdate. Kemudian yang sangat penting juga yaitu data penduduknya, ya. Data penduduk desa setempat, ya, supaya pada saat nanti pembuatan surat kita bisa memanggil data tersebut atau data penduduk tersebut, yaitu hanya dengan menggunakan nick-nya, ya. Jadi ini akan lebih mempercepat dalam pembuatan surat. Jadi tidak perlu mengetik identitas penduduk yang akan membuat surat secara lengkap lagi. Oke, yang selanjutnya yaitu jenis surat. Ini mungkin juga tidak bisa ditambahkan meskipun di sini ada, ya, karena tadi surat-suratnya sudah, jenis-jenisnya sudah ada, ya, di menu ini semua. Kemudian klasifikasi surat juga. Ini jadi pembuatan surat di aplikasi ini mengacu kepada klasifikasi surat yang ada, ya. Bisa kita lihat di sini klasifikasinya. Mungkin kalau mau dirubah nanti di jenis suratnya bisa dirubah, ya, untuk klasifikasi suratnya apabila memang teman-teman tidak pas dengan klasifikasi yang sudah
dibuat di aplikasi ini. Oke, itu saja. Saya rasa cukup. Ya, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat ya. Apabila teman-teman dari desa atau dari kelurahan yang ingin memesan aplikasi ini, boleh melalui WhatsApp ya di 082278183799 ya, atau 083191422930. Oke teman-teman, cukup ya. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.